Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Isai kabar taka, Buen. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Zulkifli Abror, selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, serta teman-teman online semua yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul untuk menyaksikan pidato saya yang berjudul Stop Perundungan. Tak lupa juga, sholawat serta salam kita sentiasa hanturkan kepada junjungan besar umat Islam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua pastinya sudah tidak asing dengan kata perundungan ataupun bullying. Mungkin teman-teman pernah mendengarnya saat ada edukasi pembelajaran tentang bullying di sekolah, ataupun pernah mendengar berita di media massa tentang pembulian ataupun perundungan. Atau kalian pernah mengalami secara langsung pembulian atau perundungan itu. Pembulian atau perundungan adalah tindakan kekerasan berupa menghina, merendahkan, mencela, menyudutkan, atau mengintimidasi orang lain secara berulang yang dilakukan oleh orang yang berkuasa kepada korban yang terlihat lemah ataupun tidak berdaya. Bullying bukan hanya soal kontak fisik seperti menendang atau memukul, tetapi juga seperti banyak jenis. Seperti yang pertama, kontak fisik seperti menendang memukul tadi. Yang kedua, verbal dan non-verbal seperti menghina, mengancam, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada cyberbullying, yaitu pembulian yang dilakukan lewat media massa atau internet. Ini dia nih pembulian yang paling sering terjadi di zaman sekarang. Dan yang terakhir adalah kekerasan seksual. Sebenarnya pembulian itu memiliki dampak atau tidak sih? Jawabannya tentu iya. Baik bagi pelaku maupun korban sama-sama memiliki dampak negatif jangka panjang yang merugikan sekali. Mulai dari sisi korban. Korban akan cenderung susah bergaul dan lebih rentan menyendiri. Juga rentan mengalami gangguan jiwa atau depresi dan gangguan mental. Bagi pelaku akan susah bergaul dengan teman sebayanya dan juga susah untuk berkomunikasi secara lancar dan sesuai aturan. Juga pelaku dapat terjerat hukum atas tindakan pembuliannya itu. Bagi saksi harusnya menghindari pembulian ini dengan cara melaporkan kepada guru atau orang dewasa yang lebih tahu terhadap situasinya. Dampak bullying bukan hanya itu saja loh. Trauma yang mendalam bagi korban bisa sangat melekat pada dirinya dan susah untuk ditinggalkan. Banyak sudah berita-berita yang beredar mengenai kasus pembulian ini yang hingga merenggut nyawa loh. Maka dari itu, ayo kita hentikan pembulian. Banyak cara-cara untuk menghentikan pembulian. Ya, cara saya yaitu adalah satu, kenali perilaku-perilaku tentang adanya pembulian di lingkungan sekitar. Yaitu satu, mulai banyak orang-orang yang ketakutan, lebih menyendiri, dan ada orang juga yang berkelompok. Biasanya pembulian ini dilakukan secara berkelompok karena mereka senangnya berkelompok. Dan korban itu rentan seperti orang yang lemah dan tidak berdaya atau cenderung menyendiri. Oke, setelah mengenali pelaku, ayo ajak bicara korban. Suruh korban untuk berani melawan dan tidak takut kepada pelaku yang sudah menghina dirinya. Setelah semuanya selesai, saksi diharapkan untuk tidak mengungkit-ungkit ini lagi dan menjadi teman setia bagi korban yang sudah terkena dampak pembulian. Bagi saksi juga diharapkan untuk
menemani korban karena korban rentan mengalami gangguan jiwa atau depresi. Dan bagi korban diharapkan bisa berobat ke BK ataupun ke psikiater yang lain-lainnya. Setelah mengetahui dampak bullying yang sangat parah tadi dan merugikan bagi masa depan, marilah kita sama-sama menghentikan bullying dengan cara-cara kita sendiri. Saya sangat prihatin dengan kabar-kabar buruk tentang bullying yang sampai merenggut nyawa itu. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menghentikan bullying ini. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah dan menyinggung hati teman-teman online semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.